mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan berbicara, menyambung yang pembicaraan pertama masih dengan tema yang sama, menulis itu semudah berbicara. Oke, masih dengan narasumber yang sama yang kebetulan dihadirkan lagi di studio yang memang kemarin kita part yang pertama itu belum selesai, maka kita sambung di part yang kedua. Oke, Mas Kunta sehat tetap hari ini? Alhamdulillah kelihatan segar ya, sudah lebih cerah gitu ya. Jadi walaupun aktivitasnya banyak tapi harus tetap sehat ya Mas ya. Oke, Mas Kunta, kemarin kita sudah berbicara ya, kalau teman-teman mahasiswa tahu, skill menulis itu adalah skill wajibnya anak komunikasi. Maka sekarang yang ingin kita gali dari Mas Kunta dan yang untuk di-sharingkan ke teman-teman ini adalah bagaimana sih sebenarnya menggali ide tulisan itu sehingga kita bisa mengalir lancar ya seperti berbicara aja gitu loh. Kita bisa bicara kan karena kita juga punya sesuatu yang untuk dibicarakan. Nah, menulis itu gimana caranya agar kita idenya bisa mengalir terus gitu Mas Kunta? Iya. Makasih Mbak Ajeng, Mas dan Mbak mahasiswa sekalian. Yang paling penting sebenarnya menggali ide itu dengan melihat karya-karya yang sudah tampil sebelumnya. Melihat karya yang sudah tampil sebelumnya ya. Jadi jangan kita itu kemudian merasa berdiri sendiri, yang kita tulis itu yang terputus dari karya-karya yang lain, jangan. Misalnya mau melihat, misalnya mau nulis tulisan opini di surat kabar misalnya, ya tentu kita ngelihat orang membuat opini itu seperti apa sih, yang jadi seperti apa gitu loh Mbak. Jadi sering lihat-lihat ya? Sering lihat, betul. Sering lihat. Dan satu lagi Mbak, ngelihatnya juga jangan kaku gitu. Seringkali kalau kita konteksnya itu ingin mengerjakan tugas, itu browsingnya sambil berkerut-kerut matanya. Oh iya. Sambil, aduh. Ngerasain nggak teman-teman? Gitu. Jadi browsingnya sambil berkerut-kerut karena sudah merasakan itu beban ya, tugas. Merasa sebagai beban. Jadi harusnya gimana yang benar? Ya lebih nyantai lah. Biasanya ini tergantung pribadi-pribadi ya masing-masing. Okay. Tapi kalau saya dan biasanya mengajak pada teman-teman ini kita membaca, mencari ide itu justru harus dengan senang. Nah, senang ini kan mencari ide harus dengan senang. Dengan senang. Nah, senang ini kan masing-masing orang beda ya. Betul, Ada yang misalnya harus mencari suasana dulu. Tempatnya. Jadi ketika kita browsing, baca itu ya di tempat yang nyaman misalnya. Yang kita senang sambil ngelihat apa. Atau dengan teman yang juga menyenangkan. Teman yang asik. Jangan teman yang bikin berkerut, saudara. Ya, gimana? Sudah materinya membuat berkerut, temannya juga membuat berkerut. Itu kan males juga ya. Iya. Jadi yang kedua tentang siapanya. Yang ketiga kalau bisa waktu-waktunya juga di jam-jam yang terbaik gitu istilahnya. Jadi misalnya kita kan ada yang jam produktif kita itu pas mungkin pagi sebelum jam 11, itu jam-jam yang kita bisa fokus maksimal gitu misalnya. Atau mungkin kalau yang muslim setelah subuh atau sebelum subuh sampai jam 6 sebelum makan pagi itu bisa paling fokus misalnya. Berarti setiap orang bisa berbeda bisa beda ya. Nah, ini teman-teman mahasiswa tadi mencari waktu-waktu terbaik bagi kita untuk melakukan aktivitas gitu ya. Jadi kalau tadi dari bahasanya Mas Kunta, dari setiap orang tuh ada waktu-waktu terbaik yang mungkin setiap orang dengan orang yang lain tentunya berbeda ya. Mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain tentunya berbeda. Maka carilah di mana kita create waktu itu paling up, paling semangat, paling seneng ya. Itu yang kita gunakan untuk menulis ya. Oke. Untuk mencari inspirasi. Untuk mencari inspirasi, bukan menulisnya ya, mencari inspirasi. Menulisnya nanti gitu loh. Nah, kadang Mas Kunta, inspirasi itu sudah datang. Kemudian kita gagal fokus. Nah, cara untuk menjadi fokus sehingga akhirnya inspirasi itu tidak hanya ide saja, tetapi bisa tertuang dalam bentuk tulisan itu bagaimana? Ya, Kak. Kalau masalah gagal fokus ini ya memang gimana ya, masing-masing orang mungkin sulit ya Mbak. Dan kalau ini saya belajar juga dari mahasiswa bimbingan saya. Sebenarnya ketika di tempat-tempat yang kita bisa enjoy untuk mencari inspirasi pun, seringkali itu justru jadi sumber untuk gagal fokus gitu. Misalnya kayak di kafe, ada mahasiswa saya yang dia punya kafe favorit gitu. Saya tanya, kenapa kamu favoritnya di situ?
karena dia kebanyakan bangunannya itu berupa cor-coran tembok, Pak. Oh, berarti kalau kamu yang banyak gambar-gambar seni, kemudian foto-foto artistik, itu malah nggak bisa Pak Sam. Saya fokusnya ke tempat-tempat, ke gambar-gambar yang menarik itu. Tapi dia senang di satu tempat ini karena memang hiasannya hanya cor-coran tembok, Mbak. Jadi saya memang pernah diajak ke situ. Itu kaca semua, kemudian luarannya itu pagar cor-coran tembok saja. Yang tidak ada pemandangan apapun malahan. Ya mungkin bagi dia itulah pemandangan yang menarik. Menarik ya. Tapi bagi saya bukan orang yang gampang untuk fokus di kafe ya. Saya malah senang di perpustakaan gitu. Karena nggak ada orang lain. Kan orang karena nggak ada orang lain ya di perpustakaan. Orang tidak suka ke perpustakaan. Jadi itu lebih fokus gitu. Atau ke tempat-tempat kayak di taman, di meja mahasiswa. Kan orang biasanya sudah tahu nih. Kalau ngelihat penampilan fisik kan, ini pasti bukan teman ini. Oh ya. Nah, gitu. Jadi saya justru senang di tempat-tempat yang banyak mahasiswa di situ. Sehingga karena saya yakin orang tidak ada yang menyapa saya. Kadang-kadang kalau di karena tempat, tidak ada yang menyapa, jadi akhirnya bisa mengurangi ketidakfokusan ya betul, intinya. Ya. Okay. Nah, si mahasiswa yang tadi senang dengan tempat yang dikelilingi oleh bangunan cor-coran tadi, itu juga dia punya tip khusus. Dia memilih meja yang menghadapnya itu tidak ke tempat orang-orang, tapi dia menghadap ke temboknya. Menghadap ke cor-coran temboknya tadi. Ya, ke cor-coran tembok, sehingga laptop pun itu menghadap ke orang-orang. Itu paling tidak ada dua yang bisa diambil pelajaran menurut dia ya. Yang pertama mengurangi distraksi konsentrasi kita. Yang pertama itu. Yang kedua itu membuat kita lebih fokus dengan apa yang dibuka di laptop. Kan masih malu nih untuk membuka hal-hal lain selain yang kita pengen selain kerja. Yang ditulis ya. Iya. Itu sebenarnya ini sebelum menulis, Mbak. Karena gini, sebelum kita fokus ke nulis kan sebenarnya kita melihat mana sih yang menarik. Tadi loh, untuk mencari inspirasi tadi loh. Iya. Nah, untuk mencari yang menarik itu, kalau itu sudah berhasil, insya Allah nanti hingga ke proses menuangkan dalam tulisannya pun insya Allah lebih berhasil. Jadi menuangkan ke dalam tulisan lebih berhasil ketika kita fokus, kata kuncinya di situ ya, Mak. Dan fokus ini setiap orang bisa beda-beda ya caranya. Kalau misalkan Mas Kunta lebih senang di perpustakaan gitu ya. Kalau tadi mahasiswa bimbingannya Mas Kunta lebih senang di kafe gitu ya. Saya juga lebih senang di kafe sebenarnya. Di kafe tetapi mungkin efektivitasnya juga jadi jauh. Tapi untuk searching karena relax tadi tidak berkerut ya. Jadi happy gitu loh. Happy dalam searching itu happy, dalam kemudian dalam kita menulis itu menjadi happy. Kenapa happy? Karena bagi orang yang tipikalnya kayak saya senang karena semua orang bawa laptop kan. Satu kafe itu rata-rata bawa laptop karena working space ya maksudnya gitu. Nah, kalau Mas Kunta lebih senang di perpustakaan. Nah, ketika tadi kita sudah untuk menimbulkan inspirasi tadi banyak melihat gitu ya Mas Kunta ya, banyak melihat, kemudian kita banyak sightseeing lah ke sana kemari. Kemudian untuk yang kedua ya, biar tidak terdistrak maka kerahkan energi terbaik dan waktu terbaik dan orang bisa jadi beda, tidak apple to apple ya ke setiap orang. Maka sekarang bagaimana caranya setelah kita tadi pada level belajar menulis, kemudian bagaimana caranya agar tulisan kita itu menjadi lebih menarik untuk dibaca. Karena bikin tulisan itu gampang ya teman-teman ya. Sama seperti kelas komunikasi pemasaran ya. Kalau saya selalu bilang produk itu gampang. Anda titipkan ke saya edarkan satu Indonesia hanya dalam waktu 1 hari bisa. Yang susah adalah membuat produk itu kembali dalam bentuk uang. Sama kayak menulis. Bagaimana kalau menulis itu gampang tadi. Menulis semudah berbicara. Bagaimana membuat tulisan kita akhirnya menarik untuk dibaca orang lain, itu tipsnya gimana Mas Kunta? Nah ini ya memang mau tidak mau jam terbang ya biasanya. Nah jam terbang ya teman-teman kuncinya. Mau tidak mau jam terbang. Dan harus dimulai dari sekarang ya. Harus dimulai dari sekarang. Seperti halnya a thousand steps starts with one step itu kan ya. Jadi sebenarnya 1000 langkah perjalanan itu pasti dimulai dengan 1 langkah yang pertama. Jadi, 1000 langkah perjalanan dimulai dari langkah yang pertama. Tidak mungkin ke 1000 kalau nggak 1 ya. Itu mimpi namanya. Ya itu kalau itu tidak hanya menulis, apapun itu pasti ya tidak akan terjadi kalau kita tidak memulainya. Dan tentu menulis itu ya dimulai. Dan menurut saya ini Mbak, paling gampang kita tahu menarik atau tidak itu selalu terbuka pada feedback orang lain gitu. Nah, feedback orang lain ini kan sulit ya untuk jadi misalnya gini, medsos itu kan sebenarnya paling cocok
untuk mendapatkan feedback orang lain. Iya. Karena kan secara umum orang akan melihat tuh Orang akan karya melihat, kita, ya, dan para netizen itu kan akan komen gitu ya langsung. banyak komentarnya. Betul. Tapi kerap kali, mungkin ini pengalaman saya dengan tipe tulisan saya mungkin ya. Mungkin kalau orang lain atau karyanya beda, siapa tahu mungkin ini lebih efektif. Tapi kalau saya lebih enak kalau kita itu minta komentar orang lain. Kita minta secara khusus gitu. Dan seperti yang mungkin di video sebelumnya pernah kita bicarakan, Mbak Ajeng, kalau memintanya itu dengan yang lebih senior, lebih berpengalaman, hambatan psikologisnya lebih tinggi. Kalau dengan yang selevel teman misalnya, memang lebih gampang, tapi biasanya kok akurasi komentarnya kok gimana gitu ya. Ya paham lah. Tidak ya, pas ya. Karena temen. Jadi karena kadang mau ngomong kritik sungkan ya. Karena takut tersinggung nih gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak mendapatkan komen sesungguhnya. Maksudnya gitu ya, betul, maksud saya. Iya. Nah, karena ini tentu tipikal karya tulisannya seperti apa dulu. Tapi kemudian kalau di bidang saya, atau kalau di tulisan ilmiah, itu justru seringkali saya minta untuk dibaca orang-orang yang bukan akademisi. Meminta yang bukan akademisi. Karena apa? Kalau yang bukan akademisi saja itu bisa paham, ini tulisan tentang apa, insya Allah itu nanti yang oleh akademisi pun akan gampang. Oke. Nah, jadi boleh sah-sah aja ketika orang yang malah tidak ada di genrenya kita ya? Betul. Maksudnya teman-teman. Gitu. Iya. Oke ya. Jadi ketika tadi dibilang meminta komen dari orang gitu ya. Kalau misalkan kita berarti belajar menulis, kalau anak-anak komunikasi itu kan berarti belajar bagaimana seperti apapun acaranya kita, mau bikin rilis gitu ya, kemudian kita mau bikin di medsos, itu kan bagaimana cara kita how to communicate to people gitu ya. Nah, di sini berarti kita perlu ada orang yang membaca dan bisa juga dari kalangan awam ya, apakah dia mengerti atau tidak begitu ya. Kalau menurut saya Mbak Ajeng, justru karena ini di bidang komunikasi, memang karya adik-adik itu ditujukan untuk halayak. Justru malah harusnya lebih yang lebih baca beragam. Harusnya halayak ya. Harus halayak. Jangan orang-orang yang memang tahu tentang komunikasi. Ya oke lah, itu expert judgment bisa lah ya. Atau misalnya komentar dari orang yang memang bidangnya itu. Tapi kadang-kadang coba deh kasih nenek kita misalnya. Kasih nenek kita. Misalnya. Dibacain ya saudara-saudara. Atau lihat aja. Kasihan nanti. Kita bacakan. Ya tentu yang bisa membaca lah. Kalau misalnya ini berupa tulisan, tentu kita minta nih. Tahu nggak ini tentang apa sih? Karena itu dulu juga saya diberi resep seperti itu ketika dulu sekolah. Dulu profesor saya itu menasihatkan, coba deh, kamu kayaknya terlalu stres nih baca jurnal. Coba kamu telepon orang tuamu, ceritakan penelitian apa yang kamu lakukan. Saya nggak kepikiran loh. Aduh, masa sih ngomongin kayak gini ke orang tua gitu ya. Gimana dia pahamnya? Tapi justru itulah tantangannya. Ketika kita bisa membawa apa yang kita lakukan, yang mungkin itu ya levelnya kan memang itu pekerjaan kandidat dokter gitu ya misalnya. Tapi ternyata itu bisa difahamkan kepada itu. Nah, itu artinya kita memahami benar-benar apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita harus belajar untuk satu menerima saran dan bahkan mungkin bisa jadi ya Mas Kunta pada saat kita sharing malah orang yang kita minta membaca malah mungkin tidak memberikan feedback juga bisa jadi ya otomatis. Misalkan tadi seperti kasus orang tua. Bisa. Karena tidak mengerti bisa jadi juga tidak memberikan feedback. Iya, kan? Artinya kita juga harus introspeksi dong. Loh, ini kok tidak dipahami ya? Oh gitu, iya. Ini jadi kita ambil dari sisi satunya ya, ketika misalkan kok nggak paham, sepertinya saya sharing dengan orang yang salah, bukan sharing dengan orang yang salah sebenarnya. Mungkin tulisan kita yang akhirnya membuat itu menjadi tidak bisa dimengerti gitu ya. Betul. Oke. Mas Kunta, ini ada pertanyaan dari mahasiswa. Bagaimana sih misalkan kalau kita itu stuck? Tadi create ide sudah, kemudian kita mencari inspirasi sudah, kemudian berusaha membuat tulisan yang bagus sudah, tapi bagaimana ketika kita stuck? Mager, males, dan benar-benar merasa hopeless lah ya. Kalau bahasa kece-nya mahasiswa sekarang udah hopeless, kayaknya udah stuck nih, nggak ada ide dan ilham. Ketika kita posisi stuck, apa yang harus kita lakukan untuk meng-create itu naik lagi? Ibaratnya roda berputar nih, putarannya sedang di bawah. Harus didongkrak untuk kembali stepnya naik. Secara teori iya kita tahu ya 1000 langkah nggak akan dimulai tanpa 1 langkah. By teori, by praktek ketika kita stuck itu apa yang harus kita lakukan?
Ya ini kembali ke pengalaman saya dan mahasiswa yang di grup saya ya Mbak. Biasanya saya meminta untuk mereka udah deh tinggalin dulu gitu. Jadi justru saya minta untuk ya udah jangan disentuh dulu barang 2-3 hari gitu. Bener-bener dah ngapain lah kamu berlibur atau kerja part time atau apa. Nanti kemudian 2-3 hari kemudian kembali deh. Oh, Kita jadi itu diskusi. boleh ya dilakukan untuk melepaskan semuanya. Bisa ya untuk dilakukan menjadi salah satu tips ya? Saya tidak tahu itu boleh atau tidak, tapi yang jelas selama ini itu efektif, Mbak. Oh, itu efektif karena pada posisi stuck ya, bukan pada posisi karena males gitu enggak, tapi bener-bener posisi stuck dan nggak tahu harus ngapain lagi gitu ya. Akhirnya malah ditinggal, tapi jangan lama-lama ya Mas Genta ya? Ya 3 hari itu sudah lama. Oh 3 hari sudah lama. Karena nanti kalau teman-teman mahasiswa ninggalin sampai sebulan malah nggak akhirnya lupa ya, malah akhirnya tidak create tulisan akhirnya. Ya karena konteksnya kan ini membuat tulisan ya. Iya betul. Meskipun seringkali juga ini tips ini dipakai untuk pembuatan penyusunan skripsi misalnya, atau riset misalnya. Kita kan kadang-kadang stuck nih, aduh kuesionernya kok nggak jalan, respondennya kok hanya ini misalnya itu. Iya, betul, udah tinggalin dulu aja 2-3 hari, asal tidak diutak-utik ya. Maksudnya benar-benar kita menjaga jarak gitu. Iya, benar-benar kita jaga jarak, disiplin jaga jarak, kemudian kembali lagi. Tentu yang bisa menentukan apakah kita stuck atau kita males itu ya kita. Nah, bedakan antara stuck dan males. Ya seperti Mbak Ajeng tadi bilang tuh. Kalau misalnya stuck, ya udah tinggalkan. Tapi kalau males, nah ini kita sendiri yang tahu. Ini sebenarnya males atau stuck sih. Betul. Iya. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Seringnya kadang kita kan mager tuh ya. Seringnya mager. Alasannya ada aja. Maka sebenarnya kata kuncinya tadi kalau kita bisa lihat pembicaraan hari ini. Kalau kita ingin menemukan cara gitu ya. Ingin menulis. Cukup menemukan satu solusi sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak mau menulis akan muncul 1000 alasan. Gitu ya. Jadi kita pada kata kunci sebenarnya. Ini bisa loh jika kalau kita bisa menulis loh jika kita begini create-nya. Kemudian kalau jangan kalau ini nggak bisa karena maka that's different point gitu ya. Jadi akhirnya kembali lagi pada jangan sampai rasa malas itu mendera gitu ya. Kalau misalkan kadang-kadang rasa malas muncul gimana Mas Genta? Gini, sebenarnya saya ingin tadi lanjutin gini Mbak Ajeng. Bagaimana sih membedakan antara malas dan stuck gitu ya? Kan ini sulit juga. Kadang kita pun sulit untuk jujur pada diri sendiri kita sih. Iya. Nah, alasannya ada aja ya. Ada aja. Ini bukan kok ini stuck kok. Saya sudah berusaha dari tadi. Nah, ini juga ada. Tapi saya kurang tahu. Mungkin ini untuk tiap orang berbeda. Ya. Yang biasanya saya sampaikan supaya jadi ide untuk mahasiswa bimbingan saya seperti ini, Mbak. Coba kamu hitung berapa menit kamu membuka layar laptop untuk pekerjaan kamu. Kan seringkali kita merasa sudah lama. Oh iya, sudah lama di depan laptop. Sudah lama di depan laptop. Tetapi padahal itu yang dilihat bukan pekerjaan gitu. Nah, kemudian kita banget ya. Kita ada alasan, wah ini saya sudah bekerja keras nih. Sejak pagi sampai menjelang maghrib kok laptopnya nggak tutup, bahkan ditutup aja nggak gitu ya. Ditutup aja tidak dan tidak ada ide baru. Tapi coba berapa lama kita fokus pada kerjaan dan berapa menit kita istilahnya jeda sebentar. Memang kalau saya kan juga tipikal orang yang bosanan ya, gampang bosan. Saya lihat mahasiswa saya beberapa karena memang orang engineering senang matematik gitu, dia lebih bisa fokus gitu dalam waktu lama. Saya tidak betah fokus lama, sehingga biasanya itu 20 menit fokus ke pekerjaan, 10 menit itu buka medsos gitu-gitu. Ngelihat WhatsApp grup, gitu loh. Tapi itu pastikan hanya di jam-jam itu saja. Pastikan hanya di jam-jam itu. Tadi 10-15 menit di jedanya tadi. Dia setelah itu selesai, balik lagi 20 menit lagi. Nah, itu berapa lamanya. Jadi penting untuk menjadi fokus ya teman-teman di sini, dan kita harus create ini menjadi sesuatu energi gitu ya, sehingga tidak terdistrak hal-hal yang lain. Sebenarnya kuncinya di fokus ya. Maksudnya 20 menit itu akan lebih berharga daripada kita berlama-lama menjadi fokus. Oke, teman-teman mahasiswa, semoga apa yang di-sharingkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi energi vibrasi positif. Seperti yang selalu dibilang di kelas,
Jangan lupa sebarkan vibrasi positif, karena siapa yang tahu kita akan bisa menjadi bermanfaat dengan hanya sedikit omongan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Kunta yang sudah hadir di studio Visum untuk kedua kalinya gitu ya, bersama teman-teman tim kreatif yang ada di sini, kemudian teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi. Jangan patah semangat, kata kuncinya hanya just do it. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Kunta ya Sama-sama, udah Mbak hadir. Asih.